Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Windra sendiri minta izin kepada orang tua Windra yang di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan niat untuk mengajari. Karena apa? Karena Windra sendiri merasa ilmu masih kurang, dan ilmu bapak-bapak mungkin lebih tinggi daripada Windra. Dalam segi umur Windra masih kecil, sedangkan bapak-bapak lebih besar daripada Windra. Setidaknya ilmu pengalaman dalam kehidupan sudah jelas dan lagi pasti lebih banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua Windra yang Windra hormati. Karena sesungguhnya apa? Kalau tidak silap, Al-Imam Malik pernah dinasihati oleh anak kecil. Yaitu ya Imam Malik. Imam Malik ini berkata kepada anak kecil, "Hai anak kecil, hati-hati kamu berjalan dengan sendalmu yang begitu besar, nanti kamu terpeleset." Terus anak kecil ini berkata apa? "Wahai Imam Malik, seharusnya kamulah yang lebih harus berhati-hati dengan ilmu yang kamu miliki, karena itu bisa menjerumuskan kamu ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Itu anak kecil. Mungkin Windra termasuk salah satu daripada anak kecil tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa? Kemudian dalam ucapan atau dalam nasihat, sesungguhnya tidak melihat siapa orang yang mengasih nasihat, namun lihatlah isi daripada nasihat dan ilmu yang dia berikan, karena itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Di sini Windra mencoba untuk menyampaikan ilmu yang telah Windra dapati dari proses belajar sebelumnya. Sebelumnya Windra minta izin pada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku yang Windra hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah, dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita dapat hadir di dalam masjid yang sama kita sayang ini, yang sama kita cintai ini, seperti yang kita lakukan pada saat sekarang, yaitu kajian tausiah ba'da subuh. Salawat perangkaikan salam tak bosannya kita curahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin umat, sang pedoman umat bagi seluruh alam, terutamanya kita bagi umat Islam yang harus berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak yang telah beliau ukir semenjak dahulunya. Maka dengan jejak beliaulah kita akan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati ketua pengurus masjid yang senantiasa selalu mendidik kami yang tinggal di masjid ini sehingga kami mempunyai mental yang kuat seperti saat sekarang ini. Tidak disangka-sangka. Sebelumnya Windra kemarin minta izin, ini cerita sebentar Pak ya. Windra kemarin minta izin pergi ke Payakumbuh menjemput surat-surat yang perlu Windra jemput. Windra datang di masjid sudah jam 11 malam. Tiba-tiba paginya Bapak Ketua datang membangun subuh. Nggak sahur kalian ya. Terus dinasihatnya kami. Pas waktu itu Ustadz Rocky sekarang untuk menyampaikan ceramah atau tausiah agama. Karena Ustadz Rocky malam tadi telah menggantikan Ustadz, apa kata Pak Ketua? Sekarang nggak bisa Rocky lagi, harus adiknya harus juga ikut katanya.
Kamu Indra, nanti kamu yang mengisi tausiah. Daripada dimarahin terus, insya Allah Pak, ada Indra. Nah, sekarang Indra minta izin untuk menyampaikan ilmu sedikit kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang Indra hormati yaitu ibu-ibu dan yang kami sayangi adik-adik pesantren Ramadan yang insya Allah akan menjadi penerus bagi orang tuanya, penerus bagi ulama-ulama kita, amin, yang nantinya akan memakmurkan masjid kita ke depannya. Mudah-mudahan di generasi seterusnya jemaah kita lebih meningkat daripada saat sekarang. Saat sekarang jemaah kita para remaja dan remaji juga, namun ditambah senjanya di belakang bu. Remaja, remaji, senja Masjid Nurul Ihsan. Inilah gambaran-gambarannya. Jadi bagi adik-adikku, mari kita lihat sekarang bapak-bapak kita semangat. Ini contohnya. Bapak-bapak kita ini umur 50 ke atas. Udah ada yang menyandar. Nggak ada lagi yang di sini. Cuma 1, 2 itu yang masih kuat tulang punggung. Yang lainnya menyandar. Kita sebagai generasi penerus mengubah masjid kita ini. Nanti pada saat ustaz kita ceramah, kita di depan duduk. Inilah kami para pemuda, para penerus panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang kafir, orang non-Islam akan ketar-ketir melihat kita apabila kita terikat di masjid ini dengan persatuan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu 2 permintaan yang sia-sia, atau itu sebagai angan-angan yang besar bagi umat manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita tahu bahwasannya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sudah banyak ceramah ustaz kita tentang itu. Untuk beribadah kepada Allah, untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas daripada itu, kita juga disuruh untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah dalam artian apa? Untuk menjaga, untuk berproses di dunianya Allah ini. Kita disuruh untuk bekerja. Kita bekerja. Dalam berkeluarga, bapak-bapak disuruh untuk menafkahi keluarga dengan cara bekerja. Bukan untuk beribadah saja kepada Allah, namun dengan bekerjanya kita bisa juga menjadi amal ibadah bagi kita, menjadi ladang pahala bagi kita. Di dalam proses kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita, sehingga timbul permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang untuk meminta, kita tidak dilarang untuk memohon, malahan itu dianjurkan bagi kita sebagai umat Islam, karena kita yakin Sang Maha Pemberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan keinginan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu tidak salah kita meminta. Namun ada 2 perkara yang permintaan itu sia-sia bagi kita, hanya sebagai angan-angan yang besar bagi kita. Sebagaimana bunyi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajali qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali,
Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Di sini apa angan-angan kita, Bu? Apa angan-angan yang dapat di sini? Angan-angan kita, permintaan kita yang menjadi angan-angan yang besar. Meminta umur kita dipanjangkan, meminta supaya kematian kita ditunda. Karena apa? Kematian itu adalah takdir yang mutlak, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, walaupun hanya sedetik. Itu angan-angan yang besar bagi kita. Sehingga di ayat ini apa dicontohkan? Itu untuk berinfak. Karena apa? Karena sesungguhnya 3 amalan yang akan menolong kita, itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Pertama apa? Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh, sedekatul jairiyah. Dia tahu bahwasanya sedekah ini akan bisa membantunya di hari akhirat nanti, akan terus mengalir pahalanya, sehingga bisa meringankan, sehingga bisa mendinginkan dia di akhirat, sehingga nanti waktu bangkit, waktu perbangkitan terjadi. Maka daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibuku, orang tuaku yang ku cintai, orang tuaku yang ku hormati, marilah sebelum angan-angan itu timbul di pikiran kita, mari kita bersedekah, terutama kepada jalan Allah seperti masjid kita, kepada para penghafal Al-Quran, kepada para santri-santri. Karena apa? Karena dengan harta yang kita sedekahkan tersebut, itu akan besar manfaatnya kepada kita. Contohnya masjid. Jika masjid kita nyaman kita tempati, nyaman kita pandang, maka orang akan banyak datang ke masjid, maka orang akan nyaman di dalam masjid. Sehingga apa? Amalan-amalan yang dilakukan mereka di dalam masjid akan mengalir pahala kepadanya. Sehingga orang-orang yang dibantunya dengan mushaf Al-Quran, para penghafal Al-Quran, berapa banyak ayat yang mereka baca. Dalam satu ayat terdiri berapa huruf, dan dalam satu huruf akan mengandung 10 kebaikan. Mereka baca itu, mereka amalkan. Kita yang memberi sedekah juga mendapatkan bagian pahala daripadanya. Begitu juga dengan santri-santri kita. Kita bantu pondok-pondok pesantren yang akan mencetak para ulama yang nantinya akan menyebarluaskan ajaran Rasulullah SAW. Mereka dapat pahalanya. Kita pun yang memberikan infak sedekah sehingga mereka bisa lancar dalam menuntut ilmu juga dapat manfaat dan pahalanya. Maka sungguh sangat disesali bagi orang-orang yang telah dahulu daripada kita tidak dapat bersedekah. Maka daripada itu, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tuaku, marilah kita mulai dengan bersedekah ke masjid-masjid kita, kepada santri-santri penghafal Al-Quran yang nantinya akan terasa bagi kita manfaatnya. Di dunia mungkin kita tidak merasakan manfaatnya. Bukan tidak merasakan, kita pasti akan merasakan. Karena apa? Karena hati kita, fuad kita, hati yang paling terdalam bagi kita akan mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum angan-angan yang pertama ini terjadi kepada diri kita, maka perbaiki diri kita. Karena apa, di dalam kitab Wasaya ada pepatah mengatakan, al-fikru qabla irham, an-nadmu ba'da khusran. Fikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Sekarang waktu hidup sekarang inilah kita berfikir apa yang akan terjadi di akhirat nanti jika saya melakukan hal seperti ini di dunia. Jika kita melakukan amalan baik dengan bersedekah, maka kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Al-fikru qabla ribham, an-nadmu ba'da khusran.
sesal kemudian tiada guna. Ini contohnya berangan-angan untuk ditunda kematiannya yang tidak akan bisa. Jikalau kita telah menanamkan itu kepada diri kita, kita berpikir dari sekarang, wah, jika saya terus melakukan maksiat, jika saya terus melakukan dosa, apa ganjaran bagi saya? Jika saya tidak bersedekah, apa amalan yang bisa saya petik di akhirat nanti? Sedangkan, mohon maaf, banyak anak zaman sekarang bahkan menengok orang tuanya saja tidak mau. Apakah doa dari anak seperti itu yang kita harapkan? Harap iya, tapi tidak akan dapat. Sungguh kita kasihani. Maka dengan cara jalan lain, ilmu yang bermanfaat. Kita sudah umur 60, mau belajar malu, walaupun gak malu tetap belajar, tapi sulit menangkap. Tidak ada peluang untuk mendapatkan amalan atau pahala yang terus mengalir kepada kita daripada ilmu yang bermanfaat. Dan cara yang paling mudah, bersedekah. Sekecil apapun, semiskin apapun kita, bersedekahlah, karena itu akan ada hasilnya di akhirat nanti. Kemudian apa angan-angan yang kedua? Sebagaimana bunyi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Artinya apa? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkara yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Kemudian di dalam surah Sajadah ayat 12, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa artinya? Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, mereka berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amalan saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Nah, itulah angan-angan yang paling besar. Itulah permintaan yang paling tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dibangkitkan kembali ke muka bumi Allah ini untuk memperbaiki yang telah dia kerjakan. Sebagaimana pepatah tadi, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Setelah beliau wafat, setelah beliau mati, barulah dia terfikir, inilah akibat waktu saya di dunia melakukan dosa kepada Allah. Mengapa saya dulu tidak beramal soleh kepada Allah? Di umur saya 20, 30, 40, saya masih merasa kuat, namun saya tidak beribadah kepada Allah. Di umur saya akil balik, masih belajar, saya tidak memanfaatkan waktu belajar saya untuk belajar ilmu agama, sehingga solat saja saya salah. Jangankan solat, berwuduk saja salah. Berwuduk salah, bagaimana dengan solat? Mereka menyesal. Yang paling asbab dari penyesal mereka kenapa? Karena sangat mencintai dunia, sangat mencintai dunia, sehingga mereka lalai dengan kehidupan akhirat. Sibuk bekerja, waktu sholat ditunda-tunda. Sibuk ngurus anak, sibuk ngurus kebun, sibuk dengan dunia. Bagaimana bunyi syair di dalam kitab Ta'alimu Ta'alim, hiya dunya
aqallu minal qalili wa asqha azallu minaz zalili tusimmu bisihriha bauman aw tu'mi fahum mutakhayyiruna bilad dalili. Dunia itu kecil daripada yang kecil. Dunia itu lebih hina daripada yang hina. Mencintainya membuat kaum buta dan tuli, sehingga mereka kebingungan, tidak tahu jalan arah kembali. Kebingungan, tidak tahu jalan kembali. Sibuk bekerja, sibuk dengan hal dunia, lupa dengan solat, lupa dengan Tuhannya. Di mana hakikatnya sebagai umat, sebagai manusia hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Sehingga dia disibukkan dengan perkara dunia yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipastikan Allah? Kita sibuk dalam perkara dunia, banyak untuk mencari rezeki, sedangkan rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan? Ikan di dalam lautan, ikan di dalam lautan yang begitu dalam, dijamin Allah rezekinya, hidup, bahkan ada yang beratus tahun hidupnya. Semut yang kecil nampak kita, dijamin Allah rezekinya. Sedangkan kita sebagai manusia yang diberi Allah akal, mengapa kita tidak yakin dengan hal demikian? Mengapa kita tidak mengambil pelajaran di dunia ini? Bagaimana pepatah orang Minang, alam tak kembang menjadi guru. Kita lihat alam sekeliling kita. Contoh kecilnya itu seperti hewan-hewan di luar sana, ikan di dalam lautan, semut-semut, hidup mereka. Semut kadang mati ketika kita injaknya. Nah, maka daripada itu, kaum muslimin wal muslimat, mari kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Mumpung waktu bulan Ramadan inilah kita mengejar ketertinggalan kita di hari-hari sebelumnya. Kenapa? Sudah banyak ustaz kita menyampaikan, di bulan Ramadan ini pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita ambil kesempatan itu. Bersedekah kita banyak-banyak, membaca Al-Quran kita banyak-banyak, menimba ilmu kita banyak-banyak. Pesan saya kepada adik-adik pesantren Ramadan, materi kita ada, ambil ilmunya. Di pagi hari kita disuruh untuk berselawat, di malam hari kita disuruh untuk baca Al-Quran. Kerjakan itu dengan maksimal mungkin, walaupun baca Al-Quran kita terbata-bata. Manfaatkan itu, karena itu akan berdampak kepada karakter kita setelah dewasa nanti. Dari kecil, itu pesan pada adik-adik, fokus dan serius dalam menjalani pesantren Ramadan. Karena kalau tidak di bulan Ramadan, gak ada nampaknya satupun yang ke masjid. Itu yang sangat kita kasihani. Maka daripada itu adik-adikku, mari ke masjid kita. Jangan sampai dua perkara ini terjadi kepada diri kita. Dan jangan beranggapan yang kecil, oh, kami masih kecil bang, mau habiskan waktu bermain-main dulu. Kecuali bapak-bapak kita yang menyandar ini, contoh bapak yang ini, udah tua pak, iya wajar berpikir seperti itu. Atau bapak kita yang sebelah kiri, wajar, karena mereka sudah tua. Kami masih muda, tak tutup kemungkinan bahkan yang baru lahir pun diambil Allah nyawanya. Maka daripada itu adik-adikku, kita sebagai generasi muda, mari semangat kita menuntut ilmu agama. Jangan sampai dua perkara ini yang angan-angan terbesar bagi kita terjadi pada diri kita. Dan kepada orang tuaku yang mungkin masa muda kita kelam, di waktu tua ini tidak tutup kemungkinan untuk bertaubat kepada Allah. Karena apa? Jika roh nyawa kita telah sampai ke kerongkongan baru
tertutup sudah pintu taubat kita. Sekarang kita masih bisa bernafas, masih bisa tiduran, masih bisa bangun. Tak tutup kemungkinan untuk bertaubat kepada Allah. Maka daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku yang kuhormati, marilah kita kembali kepada jalannya yang telah diberikan Allah melalui baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki hubungan kita dengan manusia, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, kita siapkan amal ibadah kita kepada Allah supaya nantinya kita tidak menyesal, supaya nantinya kita tidak berangan-angan besar seperti yang telah kita sampaikan, meminta untuk dikembalikan ke dunia dan meminta agar umur kita ditangguhkan sesaat saja. Jangan sampai hal demikian terjadi kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang maghfirah ini, bulan yang penuh dengan ampunan ini. Kita memohon kepada Allah, salat tahajud kita, mohon kita kepada Allah, ya Rabb, begitu banyak dosaku yang telah kulakukan, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Tak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Engkau ya Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Ramadan kepada kami dengan dipermudahnya kami untuk beribadah kepadamu, sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari. Meminta kita kepada Allah di bulan yang dirahmatinya ini. Mungkin itulah pesan-pesan dari saya sebelum angan-angan ini timbul di diri kita. Kita perbaiki diri kita, muhasabah diri kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini, di akhir penghujung bulan Ramadan, kita semakin kuat amal ibadah kita, semakin menyelera, semakin ingin kita menuju masjidnya Allah. Dan kita doakan bagi saudara-saudara kita yang masih belum diberi Allah hidayah untuk ke masjid Allah, kita doakan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmur masjid kita akan makmur kampung kita. Jangan masalah sepele, masalah beda pemahaman kita pecah, jangan sampai. Mungkin itulah pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita, bahan pertimbangan bagi kita sebelum ajal kita tiba. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.